Ya, pandemi COVID-19 memang membuat masyarakat lebih terbiasa dengan transaksi digital. Bank sentral dalam artian Bank Indonesia sudah memandang rupiah digital jadi jawaban untuk menjembatani kebutuhan publik bertransaksi di era digital. Di mata BI sendiri, transformasi digital sebagai digitalisasi sistem pembayaran saja nggak lagi dipandang cukup untuk memenuhi perkembangan zaman. Karena dunia di satu sisi sudah gandrung dengan mata uang kripto dan teknologi blockchain. Nah, sebagai misi kebijakan publik, BI mendorong konteks transformasi digital untuk diperluas hingga mencakup upaya membuka akses publik terhadap trusted money atau uang yang teregulasi dan terpercaya dalam bentuk rupiah digital. Kira-kira apa sebenarnya rupiah digital ini? Kenapa bank sentral negara lain juga berlomba-lomba buat digital currency juga? Apa sebenarnya manfaatnya? Bagaimana implementasi ke depan dan bagaimana sih sebenarnya perkembangan mata uang digital di negara-negara lain? Saya akan bahas selanjutnya di Uang Kripto Mundur, Rupiah Digital Meluncur. Pertama adalah tentang proyek Garuda. Jadi memang di pertemuan tahunan Bank Indonesia 2022 lalu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut tentang penerbitan rupiah digital ini. Seluruh blueprint-nya sudah dikemukakan di sebuah white paper yang detail merumuskan rencana rupiah digital bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas, manfaat, dan juga risikonya. Nah, terbitnya white paper ini adalah langkah awal dari proyek Garuda, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah. Peri Warjio juga menegaskan bahwa BI merupakan satu-satunya atau otoritas tunggal dalam menerbitkan mata uang digital dan hadirnya rupiah digital ini diharapkan bisa memperkuat peran BI untuk mengakselerasi integrasi ekonomi keuangan digital secara nasional. Selanjutnya kita lihat bersama sebenarnya apa sih mata uang digital itu, apa itu CBDC? Pasti yang terlintas di benak kita adalah pertanyaan, apa sih mata uang digital itu dan manfaatnya? Nah, kita sebut sebagai CBDC atau Central Bank Digital Currency. Ini adalah uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral di suatu negara dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal. CBDC ini bertindak sebagai representasi digital dari mata uang di suatu negara. Bedanya apa sih sama uang elektronik gitu ya, sama e-money? Perbedaan paling sederhananya adalah CBDC-nya Indonesia, yaitu rupiah digital, diterbitkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Sementara uang elektronik bisa saja diterbitkan oleh swasta atau lembaga non-perbankan. Nah, manfaat dan fungsinya apa? Menurut IMF, fungsi dari CBDC antara lain pertama adalah efisiensi, stabilitas, dan keamanan pembayaran. Lalu juga inklusi keuangan, semua pihak dapat terlibat dalam pembayaran. Pembayaran digital, kas digital, stabilitas keuangan, cost reduction atau penurunan biaya dalam pembayaran, alternatif dari crypto aset atau cryptocurrency, serta kebijakan moneter dan kebangsaan dari bank sentral itu sendiri. Sebenarnya nggak bisa dipungkiri ya bahwa penerbitan rupiah digital ini juga dipicu lantaran maraknya aset kripto yang digunakan sebagai efisiensi sistem keuangan di era digitalisasi. Terus muncul lagi dong ya pertanyaan, bedanya sebenarnya CBDC sama cryptocurrency ini apa? Nah, perbedaan utamanya adalah rupiah digital sepenuhnya diatur oleh otoritas pusat atau pemerintah, berbeda dengan cryptocurrency yang terdesentralisasi. Seperti yang kita ketahui, kepemilikan dari cryptocurrency sepenuhnya berada di tangan penggunanya. Selain itu, detail transaksi kripto tersedia buat publik namun tanpa memperlihatkan data pribadi seperti nama asli dan pengguna. Jadi benar-benar nggak terlacak dan bisa digunakan untuk hal-hal spekulatif dengan nilai yang juga sangat fluktuatif tergantung pasar. Sedangkan CBDC atau mata uang digital nilainya sama atau berpatokan dengan mata uang resmi dan CBDC hanya dapat digunakan untuk pembayaran dan transaksi moneter lainnya. In short definition, CBDC adalah trusted money atau uang dalam bentuk digital yang dapat dipercaya. Nah, di Indonesia sendiri rencana pengimplementasiannya tuh untuk rupiah digital bakal dimulai dengan bertahap ya. Kita lihat di sini, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan dan transfer antar bank, dan kemudian ke depannya akan diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang. Akhirnya bisa terintegrasi wholesale rupiah digital dengan retail rupiah digital secara end to end. Nah, apakah dengan terbitnya rupiah digital ini uang kartal harus say bye-bye? Jawabannya tidak, karena BI menegaskan bahwa rupiah digital sendiri tidak akan menghilangkan keberadaan uang tunai dan uang elektronik, dan justru adanya rupiah digital ini akan menambah opsi transaksi di perekonomian ke depannya. Itu tadi sedikit tentang CBDC ya. Nah, bagaimana sih CBDC di negara lain? Tadi di Indonesia. Apa saja sih sebenarnya CBDC lainnya di mancanegara? Pertama ada CBDC China ya, adalah digital yuan yang diterbitkan oleh Bank of China. Nah, China sendiri ini telah menjadi perekonomian global pertama yang launching CBDC namanya digital yuan.
Bahkan China sendiri sudah menghabiskan lebih dari 5 tahun untuk riset dan pengembangan serta peluncuran digital yuan ini. Saat ini digital yuan sudah diuji coba gunakan di beberapa kota besar di China, salah satunya di Shenzhen. Lalu di India kita lihat, Reserve Bank of India, Bank Sentral India itu mengeluarkan digital rupee. Pilot dari penggunaan retail digital rupee ini juga sudah diluncurkan 1 Desember lalu di India. Lalu ada Korea Selatan, Bank of Korea, bank sentralnya ada digital won yang diterbitkan langsung oleh BOK. Di Korea Selatan sendiri bahkan sudah selesai untuk simulasi fase kedua penggunaan retail CBDC di akhir Juni 2022 kemarin. Lalu di Jepang diterbitkan oleh Bank of Japan, Digital Yen udah merencanakan percobaan untuk penggunaan digital yen ini dengan 3 megabank langsung di Jepang. Percobaan ini akan berlangsung selama 2 tahun, mulai dari sekitar Maret 2023, dan Jepang sendiri akan memutuskan apakah akan secara firm menerbitkan digital yen ini atau tidak pada tahun 2026. Dan yang terbaru, ini dari Ukraina ya, National Bank of Ukraina, sekitar seminggu lalu nih baru saja mengumumkan draft konsep untuk CBDC mereka, nanti akan disebut sebagai e-hryvnia. Trademark nama e-hryvnia ini sudah resmi didaftarkan kemarin di Oktober 2022 dan risetnya sendiri sudah berlangsung sejak tahun 2018. Nah, untuk Indonesia sendiri digital rupiah memang belum ada pengumuman lebih lanjut spesifik dari BI untuk peluncurannya kapan. Walaupun kita sudah bisa berekspektasi dengan adanya proyek Garuda ini dalam waktu dekat, sistem pembayaran di negara kita bisa dilakukan dengan 3 cara. Uang tunai, uang elektronik, dan uang digital alias rupiah digital. Nah, kita harapkan CBDC kita alias rupiah digital bisa menjaga kedaulatan rupiah di era digital termasuk mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital dan yang terpenting bisa membuka peluang inklusi keuangan yang lebih merata dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia.